Selamat datang dalam video pembelajaran saya. Hari ini kita berada di mata kuliah bimbingan konseling individual yang mengangkat topik tentang pendekatan REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Nah, dalam pendekatan ini tentunya kita akan melihat banyak hal terkait dengan teorinya secara konseptual, kemudian juga terkait juga dengan teknik-teknik apa yang biasa digunakan dalam melakukan konseling dengan menggunakan pendekatan REBT ini. Pada umumnya REBT ini kita akan belajar tentang kognitif atau proses berpikir, kemudian juga tentang emosional atau perasaan, dan yang terakhir adalah tentang kelakuan atau perilaku. Nah, REBT ini punya kaitan dan punya hubungan tentang ketiga hal ini sehingga mereka memandang manusia dari ketiga sudut pandang ini secara kognitif, emosional, dan juga perilaku. Ada apa sebenarnya? Nanti akan kita bahas sama-sama dan ini adalah materi pengantar yang akan dikembangkan lebih lanjut melalui proses diskusi dan juga proses presentasi yang akan dilakukan oleh kelompok yang bertugas. Sebelumnya untuk mengenal REBT, saya ingin memberikan kepada Anda contoh kasus seperti slide ini. Nah, ada contoh kasus yang pertama. Apa yang terlintas pertama kali di pikiran Anda sewaktu mendengar bunyi aneh ketika berada sendiri di ruang gelap dan sunyi? Nah, biasanya apa yang kalian pikirkan? Coba kalian pikirkan. Yang kedua, apa yang langsung kalian pikirkan jika kekasih lama membalas chat? Atau lama membalas pesan Anda padahal statusnya lagi online. Kemudian kasus yang ketiga tentang apa yang akan kalian pikirkan pertama kali jika melihat laki-laki dengan perawakan yang tinggi, berotot besar, berkulit gelap, tegap, dan bertato. Nah, kasus-kasus ini tentunya akan menghantarkan kita kepada bagaimana REBT itu bekerja dalam diri kita. Apakah kalian cukup siap untuk menjawab ketiga pertanyaan ini? Jika seandainya kalian sudah menjawab, nanti jawaban Anda itu benar atau tidak akan kita bandingkan dengan teori yang disampaikan oleh teori REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Yang kita pikirkan dalam kasus-kasus tadi mungkin saja ada yang sifatnya irasional dan rasional. Saya beri contoh irasional. Irasional itu adalah pandangan yang tentunya tidak berdasar apapun. Biasanya lahir karena tradisi, kebiasaan, dan segala macamnya. Biasanya lahir karena pandangan kita yang keliru. Biasanya lahir karena pandangan kita yang kadang-kadang keluar dari pemikiran normal. Saya ambil contoh. Ketika kita berada di ruangan gelap tadi, tiba-tiba dan sunyi, tiba-tiba ada terdengar suara. Biasanya jawaban yang muncul itu adalah itu pasti hantu atau itu pasti pencuri dan segala macamnya. Banyak pikiran irasional yang akhirnya masuk tanpa kita membuktikan terlebih dahulu seperti itu. Kemudian kalau misalnya melihat chatting kita lama sekali dibalas oleh pacar padahal status mereka lagi online, pasti pikiran kita juga sudah kemana-mana. Ini pasti dia lagi sibuk game atau dia lagi sibuk balas chatting sama orang lain atau jangan sampai dia selingkuh. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu yang tidak bisa dibuktikan oleh apapun dan tidak berdasar oleh apapun itu yang disebut dengan contoh-contoh irasional. Nah, ini adalah beberapa contoh pandangan irasional lainnya. Misalnya orang itu harus selalu dicintai dan diterima oleh setiap orang di lingkungannya agar berharga. Kemudian contoh pandangan irasional lainnya adalah bahwa keyakinan kita bahwa orang yang jahat, keji, dan kejam itu harus dicela dan dihukum seberat-beratnya. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa masa lalu seseorang itu menentukan perilaku saat ini dan tidak dapat diubah. Padahal kan tidak seperti itu juga ya. Kemudian juga ada juga yang mulai berpikir bahwa lebih mudah menghindari kesulitan dan tanggung jawab daripada menghadapinya. Padahal kan tidak seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh pandangan irasional yang sering melingkupi pemikiran seorang konseli atau seorang manusia, individu, yang akhirnya melahirkan emosi dan juga behavior yang tentunya irasional juga. Nah, dasar dari teori REBT ini sendiri adalah melihat bahwa individu itu selalu didominasi oleh sistem berpikir dan perasaan yang nanti ujung-ujungnya akan berkaitan juga dengan sistem psikis mereka. Keberfungsian individu sangat ditentukan oleh pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Ini berkaitan erat dengan bagaimana
kekuatan pemikiran itu mampu mengendalikan banyak hal terkait dengan perasaan dan juga tingkah laku. Ini adalah teori garis besar dari REBT, ada teori ABCDE, ada A itu antecedent event, di mana ini adalah peristiwa luar yang dialami yang kemudian memapar individu atau terjadi pada diri individu. Kemudian B itu belief, berupa berisi tentang keyakinan, pandangan, nilai tentang suatu peristiwa, ya. Dan ini biasanya masing-masing orang beda beliefnya. Lalu ada consequence, ini adalah konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu yang terjadi dalam bentuk perasaan. Lalu ada dispute dan juga ada efeknya. Ini contoh dari teori ABCDE itu. Antecedent event atau antecedent event. Ketika seseorang dia memiliki pengalaman yang negatif tentang sesuatu, maka itu akan menjadi hal yang tertanam terus dalam dirinya, atau peristiwa itu akan terus dia ingat begitu untuk pengalaman-pengalaman yang lain. Ada contoh ini, seorang laki-laki dia bertanya kepada seorang perempuan begitu ya, ceritanya ini dia lagi PDKT, dia bertanya bahwa dia mau ngedate atau mau berkencan, tetapi perempuan itu menjawab tidak. Nah, sementara beliefnya atau keyakinannya bahwa seseorang yang menolak ajakan orang lain itu artinya dia tidak diterima, atau itu artinya dia ditolak, atau artinya itu dia tidak mau berhubungan dengan orang tersebut. Sehingga muncullah pemikiran bahwa saya tidak akan pernah dicintai lagi. Nah, setelah belief itu menguasai dia, ada emotional quotient-nya di sini atau ada konsekuensinya. Sehingga konsekuensi yang terjadi itu apa ketika dia sudah punya keyakinan itu? Konsekuensinya adalah dia merasa sekarang dia hopeless dan depresi sekali. Dia merasa kehilangan harapan dan sangat merasa depresi dan dia tidak mau melakukan apapun. Nah, itu emosionalnya keluarnya seperti itu. Nah, kemudian disputing. Nah, disputing ini hadir manakala seorang individu akhirnya mulai menyadari bahwa ada tantangan negatif dalam dirinya yang bisa dia rubah menjadi perasaan yang indah. Sehingga ketika misalnya dia sudah mampu merubah irasionalnya menjadi rasional, merubah beliefnya ini, sehingga ini anak panahnya ke sini, maka dia akhirnya sudah bisa mengkonseling diri sendiri atau mentreatment diri sendiri, sehingga akhirnya dia merubah pernyataannya ini yang dia bilang bahwa it's okay, tidak apa-apa, masih banyak ikan di laut begitu, yang tentunya lebih eye-catching gitu, lebih enak dilihat seperti itu. Sehingga inilah yang disebut dengan teori ABCDE itu. Saya yakin kita semua pasti pernah mengalami begitu ya. Keyakinan seseorang terhadap sesuatu itu biasanya sangat mempengaruhi perasaan dan tindakannya. Nah, sehingga ada tujuan dari konseling REBT ini, yaitu merasionalkan pikiran manusia yang irasional. Tujuannya supaya apa? Supaya manusia bisa mengubah kebiasaan berpikir yang menghancurkan diri sendiri, kemudian manusia bisa berhenti membuat tuntutan dan merasa kesal terhadap diri dan situasi, dan tentunya bisa lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain. Karena kadang kalau kita sudah irasional, maka semuanya itu, baik diri kita, orang lain, lingkungan itu menjadi serba salah gitu. Semuanya jadi irasional, semuanya jadi tidak baik begitu dalam pandangan kita. Nah, konselor di sini ada untuk apa? Konselor individu yang menggunakan pendekatan REBT tampil untuk membantu konseli menemukan pikiran irasional mereka supaya mereka konseli ini mampu mengidentifikasi pemikiran mana yang selama ini mengekang mereka, sehingga dengan demikian ketika dia konseli merasa sudah terbantu dengan peran konselor menemukan pikiran irasional, maka mereka bisa mengganti dengan rasional. Kemudian seorang konselor harus mampu juga untuk menguasai keterampilan konseling REBT ini, empati, respect, dan sangat mencermati pernyataan-pernyataan konseli. Konselor hadir juga sebagai guru, ahli bahasa, model, dan fasilitator. Mereka juga direktif, aktif, konfrontatif, dan tentunya menerima semua anggota tanpa syarat. Nah, ini langkah pada umumnya konseling REBT, bahwa ketika sudah masuk di proses inti, konselor harus menunjukkan pada konselingnya bahwa pemikiran konseli ini secara pencermatan konselor bahwa pemikiran konseli tidak logis, artinya tidak
belum rasional begitu. Kemudian konselor membantu konseli untuk berpikir menentang ya terhadap pemikirannya konseli sendiri dan memberikan keyakinan bahwa pemikirannya itu bisa dirubah. Sebagai contoh tadi ya, si laki-laki tadi dia berpikir bahwa ketika mengajak seseorang dan orang tidak mau, berarti itu sama saja dengan dia sudah tidak akan pernah dicintai lagi gitu. Padahal kan sebenarnya penolakan dalam proses pendekatan itu biasa-biasa saja ya, ketika misalnya seorang laki-laki mengajak perempuan berkencan begitu ya, makan-makan misalnya, nongkrong, dan si perempuan bilang tidak, bukan berarti dia menolak kita secara keseluruhan gitu ya. Mungkin saja pada waktu itu perempuan itu sedang punya jadwal lain atau punya pekerjaan lain. Kemudian setelah konselor membantu itu, konselor bisa membantu konseli mendebatkan kedua keyakinan tersebut dan memilih keyakinan rasional itu adalah yang paling penting, sehingga ketika seseorang sudah rasional, kita mampu untuk mengajak mereka melakukan hal-hal positif untuk pembangunan diri mereka. Nah, teknik dalam REBT ini banyak sekali karena dia turunan juga dari behavioristik yang kemarin. Ada reframing, ada emotional control card, ada role playing, ada homework assignment, ada exposure, biblioterapi juga ada. Dan ini semua hanya sebagian kecil dari teknik-teknik REBT yang saya tunjukkan. Mudah-mudahan kelompok nanti menjelaskan lebih banyak. Ini semua teknik-teknik ini adalah teknik-teknik untuk merekonstruksi pemikiran konsel kita untuk merubah irasional menjadi rasional. Sehingga dalam teori ini menyebutkan bahwa pribadi yang sehat itu pada umumnya adalah pribadi yang mampu berpikir secara rasional dan secara akal sehat. Karena menurut REBT kekuatan utama manusia itu adalah terletak pada pemikirannya. Kalau pemikirannya sudah sinkron, perasaan tindakannya juga sinkron. Tapi kalau pemikiran sama hati lagi tidak sinkron, ya bisa jadi trouble, bisa jadi konflik gitu, dan itu yang nanti membuat perilaku tidak sehat itu muncul. Oke, demikian materi saya hari ini sebagai pengantar. Selanjutnya kelompok akan mengembangkan dalam proses diskusi. Saya berharap semoga kalian mendapatkan pelajaran yang berguna hari ini dan kalian bisa petik, dan tentunya ini bisa menjadi pengantar untuk kalian memperdalam teknik-teknik REBT. Selamat belajar, tetap sehat selalu.